Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya. Anak-anakku yang aku sayangi, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa merahmati kita dan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kemarin ini masih melanjutkan tentang sedekah. Untuk kesempatan kali ini tentang ketentuan sedekah. Sedekah adalah salah satu amalan umat Islam yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki yang diberikannya. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Harta kita juga tidak akan berkurang karena kita bersedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Bersedekah itu bersifat luas atau umum, siapapun boleh melakukan. Tetapi agar lebih jelasnya, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, sedekah berasal dari harta yang halal dan baik. Sedekah berasal dari harta yang halal dan baik. Yang kedua, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak riya atau menyebut-nyebut kebaikan. Nah, ini yang sering kita tidak sadari, bahwasanya kita sudah pernah kita tidak sadari itu melakukan hal tersebut. Suka menyebut-nyebut kebaikan yang sudah kita lakukan. Padahal kebaikan yang kita lakukan itu jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit. Anggap saja kebaikan tersebut seperti kita membuang ludah. Kita membuang ludah akan merasa jijik bila mana kita mau menjilatnya. Begitu juga kebaikan yang sudah kita lakukan, bila mana kita sebut-sebut sebagaimana kita menjilat ludah yang sudah kita buang. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, kadang orang yang bersedekah ini tidak merasa bahwasanya ucapan yang dikatakan itu menyakiti, seperti memberi kemudian bilang dikasih tidak ada rasa terima kasih. Nah, ucapan tersebut itu artinya menyakiti penerima sedekah. Sebaiknya ketika kita mau memberikan, sudah tidak ada kata-kata rasa terima kasih atau kok gak ada ucapan terima kasih, kok gak ada ucapan apapun, biasa saja. Nah, itu seharusnya tidak terjadi bagi orang yang melakukan sedekah.
Adapun rukun sedekah, adapun rukun dari sedekah yaitu pertama, memberi, pemberi yang atau yang memberi. Yang kedua, penerima yang menerima. Yang ketiga, barang yang diberikan milik sendiri dan bermanfaat. Yang keempat, ijab qabul syarat terima sedekah. Dalam bersedekah, keikhlasan menjadi hal utama yang harus ada pada amal kebaikan ini. Kita tidak boleh menyebut-nyebut sedekah kita di depan orang yang kita beri. Kita juga tidak boleh menyakiti perasaan penerima sedekah. Kalau kita menyebut-nyebut dan menyakiti maka rusaklah sedekah kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 262 sampai dengan ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi tsumma la yatbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza alladzina yunfiquna lahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamasalil safwan alaihi turabu fasabatu wabilun fatarakahu salda la yahdiruna ala syai'in mimma khasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak merasa bersedih hati. Kemudian perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Pengasih, Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Dari ayat-ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersedekah dengan cara seperti berikut. Yang pertama, sedekah yang disertai dengan perasaan pamer dan riya. Yang kedua, sedekah yang dilakukan dengan harapan pihak penerima akan merasa berhutang budi atas bersedekah yang diberikan oleh pihak pemberi. Nah, ini yang sering terjadi. Orang yang memberikan sedekah berharap
nanti suatu ketika dia akan merasa punya hutang budi, sehingga dia yang menerima sedekah memikirkan apa yang akan dibayar nanti, walaupun artinya dibayar walaupun tidak dengan uang. Nah, inilah yang membuat penerima sedekah ini memikirkan apa yang akan dibalas. Nah, ini tindakan seperti ini tidak boleh dilakukan. Seperti ini tidak boleh dilakukan. Yaudah, kalau kita sudah memberikan sedekah, tidak ada harapan yang lain, hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu saja, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu saja. Tidak ada harapan pada orang lain, tidak ada menginginkan balasan dari orang tersebut, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Jika kita bersedekah dengan cara yang dilarang, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang tadi, kalau kita melakukan hal yang dua di atas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala, tidak akan memberikan pahala, sehingga sedekah kita tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sedekah kita menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tuntunan dalam bersedekah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Inna dzubtu sadaqatin wa binima iya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, itu kemudian ayat yang lainnya, alladzina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari syirran wa la niyata falahum ajrum inda rabbihim fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di waktu malam dan di waktu siang, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka baginya pahala di sisi Allah, dan tidaklah merasa takut dan tidaklah merasa bersedih hati. Itulah orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dilimpahkan keberkahan, akan dilimpahkan ketenangan, sehingga dia tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih. Sungguh luar biasa bersedekah, sungguh sangat banyak manfaat orang yang bersedekah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat khususnya pada diri pribadi Pak Anam, dan umumnya pada anak-anakku yang kusayangi. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, melindungi kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah.
Bila mana ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kesalahan itu datang dari pribadi Pak Anam yang lemah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.